Yo friends, kembali lagi di channel Eli Weva. Pada video dari story kali ini, aku akan bercerita tentang salah satu asal-usul dari hantu yang ada di Indonesia, atau yang disebut dengan si manis jembatan Ancol. Dan sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Dan buat kalian yang ingin request dari cerita lain, kalian boleh cantumin di bawah komentar. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Kalian yang lahir pada 90-an pastinya sangat familiar sekali dengan hantu yang satu ini. Dia merupakan hantu wanita cantik yang sering menampakkan dirinya di dekat jembatan Ancol, sehingga masyarakat sekitar menjuluki sebagai si manis jembatan Ancol. Karena memang parasnya yang sangat cantik, karena sangat populer, cerita itu pun diangkat menjadi sebuah film terkenal pada masanya, yang ceritanya diambil dari cerita yang nyata yang beredar di kalangan masyarakat saat itu. Ternyata ada dua versi dari cerita ini berbeda mengenai si manis sang penghuni jembatan Ancol tersebut. Untuk versi pertama dikisahkan dahulu kala ada seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Maryam yang tewas di sekitar jembatan Ancol setelah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Saat Maryam sudah tidak bernyawa lagi, para pemerkosa tersebut membuang jasadnya di jembatan Ancol begitu saja. Mengingat kematian Maryam yang sangat tragis itu tidak wajar dan sangat mengenaskan, maka arwahnya pun bergentayangan di sekitar jembatan Ancol tersebut hingga saat ini. Hingga sedangkan pada versi yang kedua dari cerita si manis jembatan Ancol berbeda dari cerita sebelumnya. Asal-usul si manis jembatan Ancol dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu, tanah air masih dijajah oleh negara Belanda dan nama Jakarta masih bernama Batavia atau dalam kerajaan. Dahulu kala ada seorang gadis muda yang tinggal di sebuah pedesaan, di sebuah pavilion milik orang kaya bersama kedua orang tuanya, ibu dan kakaknya. Nama gadis itu adalah Maryam. Maryam atau Siti Jariah merupakan kembang desa saat itu, yang kecantikannya bisa membuat para pria desa bertepuk lurus di hadapan si wanita ini. Semua laki-laki di sana bersaing untuk melamar si Maryam. Meskipun Maryam selalu menolak dari permintaan lelaki tersebut dari mereka karena ia belum mau menikah. Namun ternyata seorang kaya pemilik pavilion tersebut, tinggal Maryam dan keluarganya tersebut ternyata juga tertarik dengan kecantikan Maryam ini, paras dan tubuh Maryam, dan pria kaya tersebut bermaksud untuk menikahi dari Maryam. Juragan kaya yang sudah berumur usia itu tidak mau menerima, tidak ada penolakan dari Maryam tersebut karena Maryam ini tinggal di pavilion milik juragan tersebut. Jika ia menolak, maka ia mengusir Maryam dan keluarganya. Namun ternyata tetap saja Maryam menolak orang kaya tersebut karena Maryam tahu dia hanya dijadikan seorang selir karena juragan itu sudah memiliki dari suami-suami istri-istrinya. Singkatnya, ibu Maryam juga memaksa Maryam untuk menikahi dari juragan agar hidup mereka terjamin. Lagi pula jika Maryam menolak, juragan itu akan melakukan cara apapun untuk menikahi dari Maryam tersebut, meskipun dengan cara kotor sekalipun. Maryam yang dipaksa menikah dengan pria tua itu pun memutuskan untuk kabur dari tempat pavilion yang ia tinggali demi menghindari paksaan kekerasan dari juragan kaya pemilik pavilion tersebut. Pelarian Maryam ternyata tanpa sengaja mengantarkannya ke kawasan daerah Ancol, di mana di sana ada seorang pria kaya lainnya di Batavia yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas Ancol, sama seperti juragan kaya di tempat tinggalnya Maryam sebelumnya.
Pria kaya yang bernama Oe tersebut ternyata juga tertarik kepada Maryam dari kecantikan Maryam saat pertama kali melihatnya. Dan tentu saja Maryam tidak mau dengan pria tua tersebut, tidak terima dengan kenyataan. Oe memerintahkan dari anak buahnya untuk menangkap Maryam, untuk dijadikan wanita simpanannya. Ketika para anak buahnya, Oe hendak menangkapnya, gadis itu memberikan perlawanan sekuat tenaganya agar bisa melarikan diri. Namun naasnya tenaga Maryam tidak cukup untuk melawan kedua pria tersebut. Akhirnya pun Maryam tewas di tangan kedua pria tersebut. Di anak buah Oe, dan jenazahnya dibuang di daerah kawasan Ancol, di area persawahan yang jaraknya sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Dari cerita inilah si manis ini dari jembatan Ancol jadi terkenal dibicarakan hingga saat ini. Ada banyak sekali kisah-kisah yang aku sudah baca yang sangat menyeramkan dari penampakan si manis jembatan Ancol ini yang mengganggu masyarakat yang ada di sekitar daerah jembatan Ancol. Ceritanya adalah dari seorang tukang ojek yang bernama Yoto. Yoto pernah membonceng seorang penumpang misterius yang dipercaya adalah hantu si manis jembatan Ancol. Saat itu Yoto sedang mangkal pada pukul 5 pagi. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang mendekatinya, yang memintanya untuk diantarkan ke jembatan Ancol. Yoto pun langsung menyediakan dan mempersilahkannya untuk diantar ke jembatan Ancol. Wanita itu untuk naik ke motornya. Di perpanjangan perjalanan Yoto pun mengajak wanita tersebut untuk ngobrol, untuk mencairkan suasana. Namun anehnya wanita ini hanya diam saja, seperti tidak mendengarkan Yoto. Nah, ketika tiba di daerah kawasan Ancol, Yoto mempersilahkan wanita tersebut untuk turun dari motornya. Dan betapa kagetnya ia, wanita tersebut sudah tidak ada. Alhasil Yoto pun menyadari bahwa bukanlah manusia, melainkan hantu si manis jembatan Ancol. Seperti yang sudah dibicarakan oleh masyarakat, Yoto pun langsung mengebut, lari dan meninggalkan dari kawasan Ancol tersebut. Ada lagi sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1960-an, di mana jembatan Ancol dulunya adalah masih berupa empang. Di atas empang ada beberapa perahu untuk mengantar penumpang. Kala itu malam sudah mulai larut dan salah satu pendayung perahu hendak pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang kepada si pendayung untuk minta diantarkan dengan perahu tanpa adanya tujuan yang jelas. Tanpa merasa curiga sama sekali, pendayung itu pun langsung mempersilahkan untuk naik ke perahunya. Tidak lama kemudian, saat di tengah sungai, wanita itu menghilang seketika entah kemana. Pendayung itu pun setengah ketakutan dan langsung pulang ke rumahnya. Ia pun yakin sekali bahwa itu adalah hantu si manis jembatan Ancol yang mencoba mengerjainya. Ya, itulah tadi mungkin sedikit cerita dari saya dari asal-usul hantu si manis jembatan Ancol, dan beberapa cerita seram dari penampakannya. Namun percaya atau tidak itu kembali kepada diri kalian masing-masing, karena ini hanyalah cerita dari kalangan masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kalau kalian yang mau request dari cerita-cerita lain, boleh kalian langsung paparkan di kolom komentar. Mungkin sekian, bye-bye. Yo friends, kembali lagi di channel Eli Weva.